Dr. Wulan dan saya akan melakukan teramet asuhan persalinan normal. Yang pertama, saya akan mendengar dan lihat adanya tanda persalinan skala 2, di mana ibu akan merasa ada dorongan kuat yang mengejan, dan ibu merasa regangan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina. Pada akan tampak menonjol dan vulva dan stringer ani membuka. Saya akan memastikan kelengkapan alat pengaturan pertolongan persalinan termasuk mematahkan ampul oksitosin dan masukkan alat suntik sekali pakai 2,5 mili ke dalam wadah Pertusek. Baik, selanjutnya saya akan memakai semen plastik, memakai lengan, sikat lengan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan dengan sabun air mengalir, menggunakan sarung tangan DTT pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam, dan mengambil alat suntik dengan tangan yang berjam tangan, isi dengan oksitosin dan letakkan kembali ke dalam wadah Pertusek. Yang pertama, saya akan membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah dan gerakan vulva ke perineum. Selanjutnya melakukan pemeriksaan dalam, memastikan pembukaan sudah lengkap dan sabut ketuban sudah pecah. Saya akan mencukupkan tangan kanan dan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% dan buka sarung tangan ke dalam keadaan terbalik dan menanamnya dalam larutan klorin. Saya akan memeriksa jantung janin setelah kontraksi uterus selesai dan pastikan jantung janin dalam batas normal, yaitu 120-160 kali per menit. Lalu saya akan memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin saya akan memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Minta ibu untuk menelan saat ada his dan ibu sudah merasa ingin menelan. Minta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk menelan pada saat ada his, dan bantu ibu dalam posisi tengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman. Lalu saya akan melakukan perginan menelan saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk menelan, dan menganjurkan ibu untuk berjalan menjongkok atau mengambil posisi nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan untuk menelan dalam 60 menit. Ibu apakah sudah merasakan dorongan? Baik, sudah ya Bu. Saya akan meletakkan handuk bersih untuk mengenakan bayi di perut ibu jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Lalu saya akan meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian bawah bokong ibu dan membuka tutup parastusat dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Saya akan melakukan sarung tangan DTT pada kedua tangan. Dengan lembut, saya akan menggerakkan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian gerakan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan, dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk mengusiri dan memegang tangan dan siku sebelah atas. Setelah badan lahir, tangan kiri menyusuri punggung ke arah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah. Tekan jari telunjuk tangan kiri ke antara dua lutut janin. Lalu saya akan melakukan penilaian selintas, apakah bayi menangis kuat atau bernafas tanpa pulsan, apakah bayi bergerak aktif. Bayi normal. Saya akan menekan tubuh bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya, kecuali bagian tangan tanpa membersihkan vernix. Lalu saya akan mengganti handuk basah dengan handuk kain yang kering dan membiarkan bayi di atas perut ibu. Lalu saya akan memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Memberitahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit intramuskuler di 1/3 paha atas bagian distal lateral. Lalu setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan krem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Baik, selanjutnya mendorong isi tali pusat ke arah distal ibu dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari krem pertama. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit dan melindungi perut bayi dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara dua krem tersebut.
Lalu saya akan mengikat tali pusat dengan tali BTT atau steril pada sisi ini juga. Dan selanjutnya saya akan menyelimuti bayi dan ibu, melakukan topi kepala pada bayi. Lalu saya akan memindahkan klem yang pada tali pusat hingga berjarak minus 1 cm dari vulva. Baik, lalu saya akan meletakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simfisis untuk redaksi dan tangan lain untuk menyalakan tali pusat. Setelah itu utara untuk kontraksi. Saya akan menggunakan tali pusat dengan tangan kanan, setelah tangan kiri menekan uterus dan hati-hati ke arah dorsal kranial. Jika plasenta tidak lanjut setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedurnya. Saya akan melakukan penegangan dan dorongan dorsal kranial hingga plasenta terlepas. Saya akan minta ibu untuk menelan sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas. Tarik nafas, kemudian bu. Baik, setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati. Bila perlu, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran saraf untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput. Kemudian bu. Segera setelah plasenta lahir, melakukan massase atau pemijatan pada fundus uterus dengan menggorok fundus uterus secara sirkuler menggunakan bagian paha 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik. Periksa bagian maternal dan bagian plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan sabuk ketuban sudah lengkap dan masukkan ke dalam plastik yang tersedia. Lalu saya akan mengevaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum, melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan pendarahan. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan perivagina, dan saya akan membiarkan bayi tetap melakukan kontak ke kulit di daerah ibu paling sedikit 1 jam. Baik, bayi tetap terjaga ya. Setelah 1 jam, melakukan penimbangan atau pengukuran bayi, beri tetes mata 3 tes profilaksis dan vitamin K1 mg intramuskular di paha kiri anterolateral. Setelah 1 jam pemberian vitamin K1, berikan suntik imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Lalu saya akan melanjutkan pantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervagina. Saya akan mengajarkan ibu atau keluarga cara melakukan massase uterus dan menilai kontraksi. Lalu saya akan mengevaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah dan bersama di ibu dalam keadaan kandung ini setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Saya akan periksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernafas dengan baik. Cuci dan bilas peralatan setelah didekontaminasi. Lalu saya akan membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai, dan saya akan membersihkan ibu dengan menggunakan air BTT, bersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah, dan membantu ibu untuk memakai pakaian bersih dan kering. Saya akan memastikan ibu merasa nyaman bersama keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum. Dekontaminasi tempat persalinan dan lautan klorin 0,5%, dan saya akan membersihkan sarung tangan dalam lautan klorin 0,5%, melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam lautan klorin 0,5%. Lalu saya akan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lalu terakhir saya akan melengkapi papa. Baik, sudah selesai. Terima kasih.